Baiklah, sekarang kita masuk ke Brahma Jala Sutta bab 1 dari Sutta Pitaka ya, Nikaya. Demikianlah yang telah kami dengar pada suatu ketika Sang Bagawa berjalan di jalan antara kota Rajagaha dan Nalanda diikuti oleh 500 biku. Pada saat itu pula Supia Paribajaka bersama murid seorang pemuda bernama Brahmadatta sedang dalam perjalanan antara Rajagaha dan Nalanda. Ketika itu Supia Paribajaka mengucapkan bermacam-macam kata yang merendahkan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Tetapi sebaliknya muridnya Brahmadatta memuji Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Demikianlah antara guru dan murid masing-masing memiliki pandangan yang berbeda sambil berjalan mengikuti rombongan Sang Bagawa. Kemudian Sang Bagawa bersama-sama dengan para biku berhenti dan bermalam di Ambalatika, tempat peristirahatan raja. Demikian pula Supia Paribajaka dan muridnya Brahmadatta berhenti di Ambalatika. Di tempat itulah mereka berdua melanjutkan perbincangan seperti tadi. Pagi harinya, sekelompok biku berkumpul di Mandala Male sambil membicarakan beberapa hal sebagai berikut. Auso, aneh dan sungguh mengherankan. Bukankah Sang Bagawa sebagai seorang arahat sama Sang Buddha telah melihat dan menyadari serta melihat dengan jelas kecenderungan yang beraneka ragam yang ada di dalam diri manusia? Bukankah beliau mengetahui bagaimana Supia Paribaja merendahkan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha? Demikian pula Sang Bagawa mengetahui pula pandangan yang berbeda antara guru dan murid yang berjalan mengikuti rombongan beliau. Ketika Sang Bagawa mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan, beliau lalu pergi ke Mandala Male dan duduk di tempat yang telah disediakan. Setelah duduk, beliau bertanya, apakah yang kalian sedang bicarakan dan apakah yang menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan ini? Mereka lalu menceritakan masalah yang mereka bicarakan. Para biku, bila mana orang mengucapkan kata-kata yang merendahkan saya, Dhamma dan Sangha, janganlah karena itu kamu membenci, dendam, atau memusuhinya. Bila mana karena hal tersebut kalian marah atau merasa tersinggung, maka hal itu akan menghalangi jalan pembebasan diri kalian dan mengakibatkan kalian marah dan tidak senang. Apakah kalian dapat merenungkan ucapan mereka itu baik atau buruk? Tidak demikian, Bante. Tetapi bila mana ada orang mengucapkan kata-kata yang merendahkan saya, Dhamma dan Sangha, maka kalian harus menyatakan mana yang salah dan menunjukkan kesalahannya dengan mengatakan bahwa berdasarkan hal ini atau itu, ini tidak benar, atau itu bukan begitu. Hal demikian tidak ada pada kami dan bukan kami. Tapi para biku, bila orang lain memuji saya, Dhamma dan Sangha, janganlah karena hal tersebut kamu merasa bangga, gembira, dan bersuka cita. Bila kamu bersikap demikian, maka hal itu akan menghalangi jalan pembebasan diri kalian. Bila mana orang lain memuji saya, Dhamma dan Sangha, maka kamu harus menyatakan apa yang benar dan menunjukkan faktanya dengan mengatakan bahwa berdasarkan hal ini atau itu, ini benar, itu memang begitu, maka hal demikian ada pada kami dan benar ada pada kami. Walaupun hanya hal-hal kecil, hal-hal yang kurang berharga, ataupun karena sila, maka orang-orang memuji tata gata. Apakah hal-hal kecil, hal-hal yang kurang berharga atau pun sila yang menyebabkan orang memuji tata gata, cula sila?
tidak membunuh makhluk. Samana Gotama menjauhkan diri dari membunuh makhluk. Ia telah membuang alat pemukul dan pedang. Ia malu melakukan kekerasan karena cinta kasih, kasih sayang, dan kebaikan hatinya kepada semua makhluk, menyebabkan semua orang memuji Sang Tathagata. Atau ia berkata, tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Samana Gotama tidak mau memiliki apa yang bukan kepunyaannya. Dia hanya mengambil apa yang diberikan dan tergantung pada pemberian. Ia hidup dengan jujur dan suci. Atau ia berkata, tidak melakukan hubungan kelamin. Samana Gotama hidup membujang. Ia menjauhkan diri dari perbuatan yang ternoda dan tidak melakukan hubungan kelamin. Atau ia berkata, tidak berdusta. Samana Gotama telah menjauhkan diri dari dusta. Ia berbicara benar, tidak menyimpang dari kebenaran, jujur dan dapat dipercaya, dan tidak mengingkari kata-katanya di dunia. Atau ia berkata, tidak memfitnah. Samana Gotama menjauhkan diri dari fitnah. Apa yang ia dengar di sini tidak akan diceritakannya di tempat lain yang menyebabkan timbulnya pertentangan dengan orang di tempat ini. Apa yang ia dengar di tempat lain tidak akan diceritakannya di sini sehingga tidak menyebabkan timbulnya pertentangan dengan orang di tempat lain. Dalam hidupnya ia menyatukan mereka yang berlawanan, mengembangkan persahabatan di antara mereka, pemersatu, mencintai persatuan, menyenangi persatuan, membicarakan persatuan. Atau ia berkata, tidak mengucapkan kata-kata kasar, Samana Gotama menjauhkan diri dari ucapan-ucapan kasar. Ia hanya mengucapkan kata-kata yang tidak tercela, yang menyenangkan, menarik, mengenai di hati, sopan, menggembirakan orang, dan disukai orang. Atau ia berkata, tidak menghabiskan waktu dengan cerita yang tidak berguna. Samana Gotama menjauhkan diri dari obrolan tentang hal-hal yang tidak berguna. Ia berbicara pada waktu yang tepat, sesuai dengan kenyataan, bermanfaat, yang berhubungan dengan Dhamma dan Vinaya. Ia berbicara pada saat yang tepat dengan kata-kata yang bermanfaat bagi pendengar dan dengan gambaran yang tepat, memberikan uraian yang jelas dan tepat. Atau ia berkata, Samana Gotama tidak merusak biji-bijian yang masih dapat tumbuh. Ia tidak mau merusak tumbuh-tumbuhan. Ia makan sekali sehari, tidak makan setelah tengah hari, atau tidak makan di malam hari. Ia tidak menyaksikan pertunjukan-pertunjukan, tari-tarian, nyanyian, dan musik. Ia tidak menggunakan alat-alat merias, bunga-bunga, wangi-wangian, dan perhiasan. Ia tidak menggunakan tempat tidur yang besar dan mewah. Ia tidak menerima emas, perak, padi, daging mentah, wanita, budak, biri-biri atau kambing, babi, gajah, sapi, kuda, dan unggas. Ia tidak bertani. Ia tidak melakukan perdagangan, penipuan dengan timbangan, atau dengan ukuran, penyogokan, penipuan, atau pemalsuan, melukai, membunuh, memperbudak, merampok, menodong, dan menganiaya. Demikianlah para biku yang menyebabkan orang-orang memuji Sang Tathagata, Majjhima Sila. Atau ia berkata, sementara beberapa pertapa dan brahmana hidup dari makanan yang disediakan oleh umat yang berbakti, namun mereka masih tetap merusak biji-bijian yang masih dapat tumbuh, akar yang masih dapat tumbuh, potongan ruas tunas yang masih dapat tumbuh. Tetapi Samana Gotama hidup dengan tanpa merusak biji-bijian maupun tumbuh-tumbuhan. Atau ia berkata, sementara beberapa pertapa dan brahmana hidup dari makanan yang disediakan oleh umat yang berbakti,
namun mereka masih tetap melakukan penimbunan makanan, minuman, jubah, alat-alat tidur, alat-alat lainnya, wangi-wangian, bumbu makanan. Tetapi Samana Gotama sama sekali tidak mau menimbun barang-barang demikian. Atau ia berkata, sementara beberapa pertapa dan brahmana hidup dari makanan yang disediakan oleh umat yang berbakti, namun mereka masih tetap mengunjungi pertunjukan-pertunjukan seperti tari-tarian, nyanyi-nyanyian, musik tontonan, nyanyian epis, musik, pelafalan syair, permainan tam-tam, drama, akrobat yang dimainkan oleh orang-orang yang mengadu gajah, kerbau, sapi, kambing, domba, kuda, ayam, dan burung. Pertandingan dengan menggunakan pemukul, tinju, gulat, perang-perangan, pawai, dan parade. Tetapi Samana Gotama sama sekali tidak mau melihat pertunjukan demikian. Atau ia berkata, sementara beberapa pertapa dan brahmana hidup dari makanan yang disediakan oleh umat yang berbakti, namun mereka masih tetap melakukan permainan-permainan atau rekreasi sebagai berikut. Permainan dengan papan yang berpetak-petak 8 atau 10 baris, permainan dengan melangkah pada diagram yang digariskan di tanah dengan cara hanya melangkah saja, permainan dengan cara memindahkan benda atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tanpa melepaskan benda atau orang tersebut, atau bermain dadu, kayu pendek, dipukul dengan kayu panjang, mencelupkan tangan ke dalam air berwarna, dan menempelkan telapak tangan ke dinding, main bola, meniup pipa yang dibuat dari daun, menggali dengan alat mainan, bersalto, main kincir angin yang dibuat dari daun palem, main kereta-keretaan atau panah-panahan, menebak tulisan di udara atau di punggung seseorang, menebak pikiran orang lain atau bertingkah laku seperti orang cacat. Tetapi Samana Gotama tidak pernah melakukan permainan-permainan tersebut. Atau ia berkata, sementara beberapa pertapa dan brahmana hidup dari makanan yang disediakan oleh umat yang berbakti, namun mereka masih tetap menggunakan tempat tidur yang besar dan mewah sebagai berikut. Dipan yang tinggi, panjang 6 kaki dan dapat dipindah-pindahkan. Dipan dengan tiang-tiangnya diukir bergambar binatang, menggunakan selimut yang berwarna-warni, menggunakan selimut putih, menggunakan spray di sulam dengan motif bunga-bungaan, menggunakan selimut wol dari kapas dan wol, menggunakan spray yang disulam dengan gambar singa atau harimau, menggunakan spray dengan bulu binatang di kedua tepinya, menggunakan spray dengan bulu binatang di salah satu tepinya, menggunakan spray dari sutra, menggunakan selimut yang dapat digunakan oleh 16 orang, menggunakan selimut gajah, kuda, atau kereta, menggunakan selimut antelop yang dapat dijahit, menggunakan selimut dari kulit sebangsa kijang, menggunakan permadani yang berpenutup di atasnya, menggunakan tempat duduk dengan bantal merah atau kepala untuk kepala dan kaki. Tetapi Samana Gotama tidak menggunakan barang-barang tersebut. Atau ia berkata, sementara pertapa dan brahmana hidup dari makanan yang disediakan oleh umat yang berbakti, namun mereka masih tetap menggunakan perhiasan dan mempercantik diri dengan cara menggunakan bedak harum, sampo, mandi dengan bunga-bungaan, tubuh dipukul-pukul secara perlahan dengan tongkat seperti tukang gulat, menggunakan cermin meminyaki diri, menggunakan bunga-bungaan, pemerah pipi, kosmetik, gelang, kalung, tongkat jalan untuk bergaya saja ya, kotak bulu untuk obat, pedang, penahan sinar matahari, sandal bersulam, turban, perhiasan di dahi, alat
mengkebut dibuat dari ekor yak, jubah putih berumbai. Tetapi Samana Gotama tidak menggunakan benda-benda tersebut. Atau ia berkata, sementara beberapa pertapa dan brahmana hidup dari makanan yang disediakan oleh umat yang berbakti, namun mereka masih tetap membicarakan hal-hal yang rendah seperti berikut. Cerita tentang kepala negara, menteri, pencuri, peperangan, teror, makanan dan minuman, pakaian, tempat tidur, bunga kalung, wangi-wangian, keluarga, kendaraan, desa, kampung, kota, negara, pertempuran, pahlawan, gosip jalanan, di tempat pengambilan air, setan yang tidak ada ujung pangkalnya, spekulasi tentang terciptanya daratan atau lautan, atau tentang eksistensi dan non-eksistensi. Tetapi Brahsamana Gotama tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna tersebut, ya. Atau ia berkata, sementara beberapa pertapa dan brahmana hidup dari makanan yang disediakan oleh umat berbakti, namun mereka masih tetap menggunakan kata-kata bantahan seperti, kamu tidak mengerti Dhamma Winaya ini. Seperti apa yang saya ketahui, bagaimanakah kamu dapat mengetahui Dhamma Winaya ini? Kamu berpandangan salah, saya benar. Saya bicara langsung ke pokok persoalan. Kamu tidak membicarakan bagian akhir lebih dahulu daripada bagian permulaan. Apa yang telah kamu persiapkan untuk dibicarakan? Itu telah usang. Kata-kata bantahanmu diterima. Kamu terbukti salah. Bebaskanlah dirimu bila kau sanggup. Tetapi Samana Gotama tidak melakukan bantahan-bantahan seperti itu. Atau ia berkata, sementara pertapa dan brahmana hidup dari makanan yang disediakan oleh umat yang berbakti, namun mereka masih tetap berlaku sebagai pembawa berita, pesuruh, sebagai perantara sebagai berikut. Perantara raja-raja, menteri, kesatria, brahmana, atau pemuda dengan berkata, pergilah ke sana, ke situ, bawalah ini, dan bawa itu dari sana. Tetapi Samana Gotama tidak melakukan hal-hal tersebut. Atau ia berkata, sementara beberapa pertapa dan brahmana hidup dari makanan yang disediakan oleh umat yang berbakti, namun mereka tetap melakukan penipuan dengan cara berkomat-kamit dengan kata-kata tertentu, berlaku seperti orang suci, mengusir setan atau kesialan, dan kehausan untuk menambah keuntungan karena serakah. Tetapi Samana Gotama tidak melakukan hal-hal tersebut. Mahasila. Atau ia berkata, sementara beberapa pertapa dan brahmana hidup dari makanan yang disediakan oleh umat yang berbakti, namun mereka masih tetap mencari penghasilan dari mata pencaharian yang salah, yaitu dengan cara yang rendah seperti meramal nasib orang dengan melihat garis-garis telapak tangan untuk mengetahui umur dan kebahagiaan dan seterusnya. Meramal dan melihat untuk mengetahui alamat yang baik dengan mendengarkan halilintar. Meramal mimpi, meramal tanda-tanda yang diakibatkan oleh gigitan tikus, melakukan persembahan dengan sekam, bekatul, beras, mentega, dan minyak untuk dewa, mempersembahkan biji sesam dengan cara menyembahkannya dari mulut ke api, mengeluarkan darah dari lutut untuk dipersembahkan kepada dewa, melihat pada ruas jari-jari dan lain-lain. Sesudah itu membaca mantra dan meramalkan apakah orang itu mujur atau sial, menentukan lokasi rumah supaya baik, menasihati cara-cara untuk mengerjakan ladang, mengusir hantu atau setan di kuburan, mantra untuk menempati rumah yang dibuat dari tanah, mantra ular, mantra tikus, mantra burung, mantra gagak, meramal untuk panjang umur,
mantra melepaskan panah atau membicarakan kehidupan dosa. Tetapi Samana tidak melakukan hal-hal tersebut. Atau ia berkata, sementara beberapa pertapa dan brahmana hidup dari makanan yang disediakan oleh umat yang berbakti, namun mereka masih tetap mencari penghasilan dengan mata pencaharian yang salah, seperti membicarakan tanda-tanda atau alamat-alamat baik atau buruk dengan benda-benda. Alamat-alamat dan tanda-tanda yang berkenaan dengan kesehatan atau keberuntungan bagi mereka yang memiliki batu-batu permata, tongkat, pedang, panah, gendawa, senjata-senjata lainnya, wanita, pria, anak perempuan, budak pria atau wanita, gajah, kuda, kerbau, sapi jantan atau betina, biri-biri, biawak, kura-kura, itik, burung, dan binatang-binatang lainnya, atau anting-anting. Tetapi Samana Gotama tidak melakukan hal-hal tersebut. Atau ia berkata, sementara beberapa pertapa dan brahmana hidup dari makanan yang disediakan oleh umat yang berbakti, namun mereka masih tetap mencari penghasilan dengan mata pencaharian yang salah, dengan cara yang rendah, yaitu meramalkan akibat dari keberangkatan pemimpin. Akan tibanya pemimpin, rumah pemimpin akan diserang dan musuh akan menyerang, dan kita akan mundur. Pemimpin kita akan menang, musuh kalah. Pemimpin kita akan kalah, musuh menang. Salah satu pihak akan menang dan pihak lain kalah. Tetapi Samana Gotama tidak melakukan hal-hal tersebut. Atau ia berkata, sementara beberapa pertapa dan brahmana hidup dari makanan yang disediakan oleh umat yang berbakti, juga masih tetap mencari pendapatan dengan mata pencaharian yang salah, dengan cara-cara yang rendah, yaitu meramalkan adanya gerhana bulan, gerhana matahari, gerhana bintang, matahari dan bulan yang menyimpang dari orbitnya. Matahari dan bintang akan kembali pada orbitnya. Bintang-bintang akan menyimpang dari orbitnya. Bintang-bintang akan kembali pada orbitnya. Meteor akan jatuh. Hutan akan terbakar. Akan terjadi gempa bumi. Dewa akan membuat halilintar. Matahari, bulan, dan bintang-bintang akan terbit atau terbenam. Bersinar kurang bercahaya, atau meramalkan 15 hal tersebut akan terjadi dan akan mengakibatkan sesuatu. Tetapi Samana Gotama tidak melakukan hal-hal tersebut. Atau ia berkata, sementara beberapa pertapa dan brahmana hidup dari makanan yang disediakan oleh umat yang berbakti, juga masih tetap mencari penghasilan dengan mata pencaharian yang salah, dengan cara-cara yang rendah, yaitu meramalkan akan ada hujan yang lebat, kurang hujan, panen akan baik atau akan buruk, akan ada kedamaian, akan ada terjadi kekacauan, akan ada penyakit sampar, akan ada musim yang baik. Meramal dengan menghitung-hitung jari, meramal tanpa cara, menjumlah dengan cepat, menyusun lagu sanjak, atau membuat masalah menjadi kabur. Tetapi Samana Gotama tidak melakukan hal-hal tersebut. Atau ia berkata, sementara beberapa pertapa dan brahmana hidup dari makanan yang disediakan oleh umat yang berbakti, namun mereka masih tetap mencari penghasilan dengan mata pencaharian yang salah, dengan cara-cara yang rendah sebagai berikut: menentukan hari baik untuk perkawinan, menentukan hari baik bagi mempelai pria atau wanita untuk pergi, menentukan hari baik untuk keharmonisan, menentukan hari baik untuk perpisahan, menentukan hari baik untuk menagih hutang, menentukan hari baik untuk memberikan pinjaman, menggunakan mantra untuk keberuntungan,
menggunakan mantra untuk kesialan, menggunakan mantra untuk menggugurkan kandungan, menggunakan mantra untuk menyebabkan orang lain menjadi bisu, menggunakan mantra untuk menghentikan gerak rahang orang lain, menggunakan mantra untuk menggoyang-goyangkan lengan orang lain, menggunakan mantra untuk menyebabkan orang lain menjadi tuli, mencari inspirasi dengan melihat kaca, mencari inspirasi dengan melihat gadis, mencari jawaban dari dewa, memuja matahari, memuja Maha Ibu, mengeluarkan api dari mulut, memohon kepada dewa atau dewi keberuntungan. Tetapi Samana Gotama tidak melakukan hal-hal tersebut. Atau ia berkata, sementara beberapa pertapa dan brahmana hidup dari makanan yang disediakan oleh umat yang berbakti, namun mereka masih tetap mencari pendapatan dengan mata pencaharian yang salah, dengan cara-cara yang rendah sebagai berikut. Berjanji akan berdana bila keinginannya terkabul. Melaksanakan janji itu, mengucapkan mantra dalam rumah yang dibuat dari tanah, mengucapkan mantra untuk menambah kejantanan laki-laki, mengucapkan mantra untuk membuat laki-laki menjadi impoten, menentukan tempat yang tepat untuk dijadikan tempat tinggal, mensucikan tempat, melakukan upacara suci mulut, melakukan upacara mandi, mempersembahkan kurban, melakukan cara untuk menyebabkan orang muntah dan mengosongkan perut, melakukan suatu cara untuk mengurangi sakit kepala, meminyaki telinga orang, merawat mata orang lain, memberikan obat ke hidung orang lain, memberikan kolirium di mata orang lain, memberikan obat ke mata orang lain, berpraktek seperti okultis, berpraktek seperti dokter bedah, berpraktek seperti dokter anak-anak, meramu obat-obatan dari akar-akaran, atau membuat obat-obatan. Tetapi Samana tidak melakukan hal-hal tersebut. Para biku, inilah hal-hal kecil yang diuraikan dengan terperinci, yang berkenaan dengan peraturan-peraturan yang menyebabkan orang-orang memuji Tathagata. Para biku, ada hal-hal lain yang sangat dalam, sulit sekali dimengerti, sulit sekali dipahami, luhur dan mulia sekali, tidak dapat dijangkau oleh pikiran, halus sekali. Itu hanya dimengerti atau dirasakan oleh para bijaksana. Hal-hal itu telah dimengerti, telah dilihat dengan jelas, dan telah ditinggalkan oleh Tathagata. Berdasarkan pada sikap itulah, dan karena sesuai dengan kebenaran, maka orang-orang memuji Tathagata. Apakah yang dimaksudkan dengan hal-hal lain itu, para biku? Para biku, ada beberapa pertapa dan brahmana yang ajarannya berpedoman pada hal-hal yang telah lampau. Berdasarkan pandangan atau spekulasi mereka pada hal-hal yang lampau, mereka mendasarkan ajaran tersebut dengan 18 pandangan. Apakah asal mula dan dasar mereka berpandangan demikian? Para biku, ada beberapa pertapa dan brahmana yang berpandangan eternalis, dan mereka menyatakan bahwa Atta dan Loka adalah kekal. Pandangan ini diuraikan dengan 4 cara. Apakah asal mula dan dasar, maka mereka berpendapat demikian. Pertama, para biku, ada beberapa pertapa dan brahmana yang disebabkan oleh semangat, tekad, kesungguhan, dan kewaspadaan bermeditasi. Ia dapat memusatkan pikirannya, batinnya menjadi tenang. Ia dapat mengingat alam-alam kehidupan yang lampau pada masa 1, 2, 3, 4, 5,
10, 20, 30, 100, 1000, beberapa ribu, beberapa puluhan ribu kehidupan yang lampau. Dan berpendapat bahwa pada kehidupan itu saya mempunyai nama, keluarga, turunan, hidup dengan makanan tertentu, mengalami kesenangan dan penderitaan, hidup dengan usia sepanjang sekian tahun. Kemudian saya meninggal di alam itu dan saya terlahir kembali di sini. Demikianlah ia dapat mengetahui kembali dengan jelas tentang kondisi dan situasi dari berbagai alam kehidupan yang lampau. Dan ia berkata pada dirinya sendiri bahwa Atta adalah kekal. Loka membentuk suatu Atta yang baru. Ia tetap bagaikan puncak gunung karang atau bagaikan tiang yang kokoh kuat. Walaupun makhluk-makhluk berpindah-pindah, mati dan terlahir kembali di satu kehidupan ke kehidupan yang lain, namun demikian mereka itu tetap kekal selamanya. Mengapa begitu? Karena dengan usaha, semangat, tekad, kesungguhan, dan kewaspadaan bermeditasi, maka saya dapat memusatkan pikiran menjadi tenang, sehingga saya dapat mengingat dengan jelas kondisi dan situasi dari berbagai kehidupanku yang lampau. Berdasarkan pada hal itulah, maka saya mengetahui bahwa Atta adalah kekal dan Loka tidak membentuk suatu Atta yang baru. Ia tetap bagaikan puncak gunung karang atau bagaikan tiang yang kokoh, kuat. Dan walaupun makhluk-makhluk berpindah, mati, dan terlahir kembali dari satu kehidupan yang lainnya, namun demikian mereka itu tetap kekal selamanya. Para biku, inilah pandangan pertama yang merupakan asal mula dan dasar dari ajaran yang berpendapat bahwa Atta dan Loka adalah kekal. Dari beberapa pertapa dan Brahmana berpandangan eternalis. Kedua para biku, ada beberapa pertapa dan Brahmana yang disebabkan oleh semangat, tekad, kesungguhan, dan kewaspadaan bermeditasi. Ia dapat memusatkan pikirannya, batinnya menjadi tenang. Ia dapat mengingat alam-alam kehidupan yang lampau pada masa 1, 2, 3, 4, 5, hingga masa bumi berevolusi, dan berpendapat bahwa kehidupan itu saya mempunyai nama, keluarga, turunan, hidup dengan makanan tertentu, mengalami kesenangan dan penderitaan, dengan usia hidup yang panjang sekian tahun. Kemudian saya meninggal di alam itu dan saya terlahir kembali di sini. Demikianlah ia dapat mengetahui kembali dengan jelas tentang kondisi dan situasi dari berbagai alam kehidupannya yang lampau. Dan ia berkata kepada dirinya sendiri bahwa Atta adalah kekal, Loka tidak membentuk suatu Atta yang baru. Ia tetap bagaikan puncak gunung karang atau bagaikan tiang yang kokoh kuat, walaupun makhluk-makhluk berpindah-pindah, mati dan terlahir kembali dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Namun demikian mereka itu tetap kekal selamanya. Mengapa demikian? Karena dengan semangat, tekad, kesungguhan, dan kewaspadaan bermeditasi, maka saya dapat memusatkan pikiran, batin menjadi tenang, sehingga saya dapat mengingat dengan jelas kondisi dan situasi dari berbagai alam kehidupan yang lampau. Berdasarkan pada hal itulah, saya mengetahui bahwa Atta adalah kekal dan Loka tidak membentuk suatu Atta yang baru. Itu tetap bagaikan puncak gunung karang atau bagaikan tiang yang kokoh kuat, walaupun makhluk-makhluk berpindah-pindah, mati dan terlahir kembali dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Namun demikian mereka tetap ada, kekal selamanya. Para biku, inilah pandangan kedua
yang merupakan asal mula dan dasar dari ajaran yang berpendapat bahwa Atta dan Loka adalah kekal dari beberapa pertapa dan Brahmana yang berpandangan eternalis. Ketiga, para biku, ada beberapa pertapa dan Brahmana yang disebabkan semangat, tekad kesungguhan, kewaspadaan bermeditasi. Ia dapat memusatkan pikirannya, batinnya menjadi tenang. Ia dapat mengingat alam-alam kehidupan yang lampau, 10, 20, 30, sampai 40 kali masa bumi berevolusi. Dan berpendapat bahwa pada kehidupan itu saya mempunyai nama, keluarga, turunan, hidup dan dengan makanan tertentu, mengalami kesenangan dan penderitaan, dan hidup dengan usia sepanjang sekian tahun. Kemudian saya meninggal di alam itu dan saya terlahir kembali di sini. Demikianlah ia dapat mengetahui kembali dengan jelas tentang kondisi dan situasi dari berbagai alam kehidupan yang lampau. Dan ia berkata kepada diri sendiri bahwa Atta adalah kekal. Loka tidak membentuk suatu Atta yang baru. Itu tetap bagaikan puncak gunung karang atau bagaikan tiang yang kokoh kuat. Walaupun makhluk-makhluk berpindah-pindah, mati dan terlahir kembali dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain, namun demikian mereka itu tetap kekal selamanya. Mengapa demikian? Karena dengan semangat, tekad, kesungguhan, dan kewaspadaan bermeditasi, maka saya dapat memusatkan pikiran, batin menjadi tenang, sehingga saya dapat mengingat dengan jelas kondisi dan situasi dari berbagai alam kehidupanku yang lampau. Berdasarkan pada hal itu, saya mengetahui bahwa Atta adalah kekal dan Loka tidak membentuk suatu Atta yang baru. Itu tetap bagaikan tiang yang kokoh, dan walaupun makhluk-makhluk berpindah-pindah, mati dan terlahir kembali dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain, namun mereka itu tetap kekal selamanya. Para biku, inilah pandangan ketiga yang merupakan asal mula dari dan dasar dari ajaran yang berpendapat bahwa Atta dan Loka adalah kekal dari beberapa pertapa dan Brahmana yang berpandangan eternalis. Keempat, para biku, apakah asal mula dan dasar pandangan yang menyatakan Atta dan Loka adalah kekal dari para eternalis? Para biku, dalam hal ini ada beberapa pertapa dan Brahmana yang berdasarkan pandangannya pada pikiran dan logika saja. Ia menyatakan pendapatnya yang didasarkan pada argumentasinya dan dilandaskan pada kesanggupannya saja, dan menyatakan bahwa Atta adalah kekal dan Loka tidak membentuk suatu Atta yang baru. Ia tetap bagaikan puncak gunung karang atau bagaikan tiang yang kokoh kuat. Walaupun makhluk-makhluk berpindah-pindah mati dan terlahir kembali dari satu kehidupan lainnya, namun demikian mereka tetap kekal selamanya. Para biku, inilah pandangan keempat yang merupakan asal dan dasar dari ajaran yang berpendapat bahwa Atta atau Loka adalah kekal dari beberapa pertapa dan Brahmana yang berpandangan eternalis. Para biku, inilah empat pandangan yang menyatakan bahwa Atta dan Loka adalah kekal dari beberapa pertapa dan Brahmana. Demikianlah para pertapa dan Brahmana tersebut berpendapat dan mempertahankan pandangan mereka dengan empat cara ini, atau dengan salah satu pandangan-pandangan itu, dan selain pandangan itu tidak ada lagi pandangan lain. Para biku, dalam hal ini Tathagata mengetahui sampai di mana spekulasi, tujuan, akibat dan hasil dari pandangan tersebut pada waktu akan datang bagi mereka yang mempercayainya. Karena Tathagata telah menyadari dan mengetahui hal-hal lain
yang jauh, lebih jauh dari jangkauan pandangan-pandangan mereka tersebut. Dengan kekuatan batinnya, ia merealisasikan jalan pembebasan dari pandangan-pandangan tersebut. Ia telah mengetahui hakikat bagaimana muncul dan lenyapnya semua perasaan, rasa manisnya, bahayanya, yang tidak dapat dijadikan pegangan ataupun tumpuan. Tathagata telah terbebas dari pandangan-pandangan seperti itu. Para biku, inilah hal-hal yang sangat dalam, sulit sekali dimengerti, sulit sekali dipahami, luhur dan mulia sekali, tidak dapat dijangkau oleh pikiran, halus sekali. Itu hanya dimengerti atau dirasakan oleh para bijaksana. Hal-hal itu telah dimengerti, telah dilihat dengan jelas, dan telah ditinggalkan oleh Tathagata berdasarkan pada sikap, dan karena sesuai dengan kebenaran, maka orang-orang memuji Tathagata. Di sini dijelaskan pertapa, pavilion, panggilan kepada sesama biku yang sama kebikuannya atau lebih muda masa kebikuannya. Ya, ini penjelasan-penjelasan saja kita lewati. Kemudian para biku, ada beberapa pertapa dan brahmana yang berpandangan semi-eternalis pada hal-hal tertentu. Dengan 4 cara mereka berpendapat bahwa atta dan loka ada bagian yang kekal dan ada bagian yang tidak kekal. Apakah asal mula dan dasar mereka berpandangan demikian? Para biku, pada suatu masa yang lampau, setelah berlangsungnya suatu masa yang lama sekali, bumi ini belum ada. Ketika itu, umumnya makhluk-makhluk hidup di alam dewa Abasara. Di situ mereka hidup ditunjang oleh kekuatan pikiran, diliputi kegiuran dengan tubuh yang bercahaya dan melayang-layang di angkasa, hidup diliputi kemegahan. Mereka hidup demikian dalam masa yang lama sekali. Demikianlah pada suatu waktu yang lampau, ketika berakhirnya suatu yang lama sekali, bumi ini mulai berevolusi dalam pembentukan. Ketika hal ini terjadi, alam Brahma kelihatan dan masih kosong. Ada makhluk dari alam dewa Abasara yang masa hidupnya atau pahala karma baiknya untuk hidup di alam itu telah habis. Ia meninggal dari alam Abasara dan terlahir kembali di alam Brahma. Di sini ia hidup ditunjang pula oleh kekuatan pikirannya, diliputi kegiuran dengan tubuh yang bercahaya-cahaya yang melayang-layang di angkasa. Hidup diliputi kemegahan, ia hidup demikian dengan masa yang lama sekali. Karena terlalu lama ia hidup sendirian di situ, maka dalam dirinya muncullah rasa ketidakpuasan. Juga muncul suatu keinginan. Oh, semoga ada makhluk lain yang datang dan hidup bersama saya di sini. Pada saat itu ada makhluk lain yang disebabkan oleh masa usianya atau pahala karma baiknya telah habis. Mereka meninggal di alam Abasara dan terlahir kembali di alam Brahma sebagai pengikutnya, tetapi dalam banyak hal sama dengan dia. Para biku, berdasarkan itu, maka makhluk pertama yang terlahir di alam Brahma berpendapat, saya Brahma, Maha Brahma, Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Tahu, Penguasa, Tuan dari semua, Pembuat, Pencipta, Maha Tinggi, Penentu tempat bagi semua makhluk, asal mula kehidupan, Bapa dari yang telah ada,
dan yang akan ada. Semua makhluk ini adalah ciptaanku. Mengapa demikian? Baru saja saya berpikir, semoga mereka datang dan berdasarkan pada keinginanku itu, makhluk-makhluk ini muncul. Makhluk-makhluk itu pun berpikir, dia Brahma, Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Tahu, Penguasa, Tuan dari semua, Pembuat, Pencipta, Maha Tinggi, Penentu tempat bagi semua makhluk, asal mula kehidupan, Bapa dari yang telah ada dan yang akan ada. Kita semua adalah ciptaannya. Mengapa? Sebab setahu kita, dialah yang lebih dahulu berada di sini, sedangkan kita muncul sesudahnya. Para biku, dalam hal ini, makhluk pertama yang berada di situ memiliki usia yang lebih panjang, lebih mulia, lebih berkuasa daripada makhluk-makhluk yang datang sesudahnya. Para biku, selanjutnya ada beberapa makhluk yang meninggal di alam tersebut dan terlahir kembali di bumi. Setelah berada di bumi, ia meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjadi pertapa. Karena hidup sebagai pertapa, maka dengan bersemangat, tekad, waspada, dan kesungguhan bermeditasi, pikirannya terpusat, batinnya menjadi tenang, dan memiliki kemampuan untuk mengingat kembali satu kehidupan yang lampau, tetapi tidak lebih dari itu. Mereka berkata, dia Brahma, Maha Agung, Maha Kuasa, Penguasa, Tuan dari semua, Pembuat, Pencipta, Maha Tinggi, Penentu tempat bagi semua makhluk, asal mula kehidupan, Bapa dari yang telah ada dan yang akan ada. Dialah yang menciptakan kami. Ia tetap kekal dan keadaannya tidak berubah. Ia tetap kekal selamanya. Tetapi kami yang diciptakannya dan datang ke sini adalah tidak kekal, berubah, dan memiliki usia yang terbatas. Para biku, inilah pandangan pertama tentang asal mula dan dasar dari ajaran beberapa pertapa dan brahmana yang berpandangan semi-eternalis pada hal-hal tertentu, yang berpendapat bahwa Atta dan Loka sebagian kekal dan tidak kekal. Pandangan kedua, para biku, ada beberapa pertapa dan brahmana yang berpandangan semi-eternalis. Pandangan ini bersumber pada dewa-dewa tertentu yang dinamakan Kidapadosika. Mereka menghabiskan masa hidup mereka dengan mencari kesenangan dan memuaskan indria mereka, diakibatkan oleh sifat mereka yang buruk itu, dan juga karena tidak dapat mengendalikan diri lagi, maka mereka meninggal di alam tersebut. Para biku, demikianlah ada beberapa makhluk yang meninggal di alam tersebut dan terlahir di bumi. Setelah berada di bumi, mereka meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjadi pertapa dengan semangat, tekad, waspada, dan kesungguhan meditasi. Pikiran mereka terpusat, batin tenang, dan memiliki kemampuan untuk mengingat kembali satu kehidupan mereka yang lampau, tetapi tidak lebih dari itu. Maka mereka berkata, dewa-dewa yang tidak ternoda oleh kesenangan adalah tetap kekal abadi selamanya. Tetapi kita yang terjatuh di alam tersebut tidak dapat mengendalikan diri karena terpikat pada kesenangan. Kita yang terlahir di sini adalah tidak kekal, berubah, dan usia kita pun terbatas. Inilah para biku, pandangan kedua. Pandangan ketiga, para biku, ada beberapa pertapa dan brahmana yang berpandangan semi-eternalis. Pandangan ini bersumber pada dewa-dewa tertentu yang dinamakan Manopadosika. Mereka selalu diliputi oleh perasaan iri kepada yang lain. Karena sifat buruk ini, maka mereka cemburu
dan tidak menyukai dewa yang lain. Akibat dari pikiran yang buruk tersebut, maka tubuh mereka menjadi lemah dan bodoh, dan dewa-dewa tersebut meninggal di alam itu. Para biku, demikianlah maka beberapa makhluk yang meninggal di alam tersebut terlahir kembali di bumi ini. Mereka meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjadi pertapa. Karena hidup sebagai pertapa, maka dengan semangat, tekad, waspada, dan kesungguhan bermeditasi, pikiran mereka terpusat, batin menjadi tenang, dan memiliki kemampuan untuk mengingat kembali satu kehidupan yang lampau, tetapi tidak lebih dari itu. Kemudian mereka berkata, para dewa yang pikiran mereka tidak ternoda, tidak diliputi perasaan iri hati kepada yang lain, maka mereka tidak merasa cemburu kepada dewa yang lain. Dengan demikian mereka kuat, cerdas, dan pandai. Maka dengan demikian mereka tidak meninggal atau jatuh di alam tersebut. Mereka tetap kekal abadi, tidak berubah sampai selama-lamanya. Tetapi kita yang memiliki pikiran yang ternoda selalu diliputi perasaan iri hati kepada yang lain. Karena rasa iri dan cemburu tersebut, maka tubuh kami menjadi lemah, mati, dan terlahir di sini, di bumi, sebagai makhluk yang tidak kekal, berubah, dan memiliki usia yang terbatas. Para biku, inilah pandangan ketiga.